efektivitas terapi akupuntur dengan metode integratif neuromuskular acupoint system atau INMAS terhadap penurunan skala nyeri pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 latar belakang. Prevalensi nyeri bahu di Indonesia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 menyebutkan gangguan akibat pekerjaan yang dialami oleh 40,5% pekerja dan 16% diantaranya mengalami gangguan muskuloskeletal termasuk bahu, menurut Lumonon, Sengkei, dan N. Engliadi tahun 2015. Hasil laporan pelaksanaan kesehatan kerja di 26 provinsi Indonesia tahun 2013 menunjukkan jumlah kasus penyakit umum pada pekerja ada sekitar 2.998.766 kasus dan jumlah kasus penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan berjumlah 428.844 kasus menurut Kemenkes RI tahun 2014. Prevalensi yang berhubungan dengan nyeri sendi termasuk nyeri pada sendi bahu di Jawa Tengah yaitu 36,8% dari jumlah penduduk menurut Riskesdas 2007. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, didapatkan data warga berjumlah 856 jiwa dan yang mengeluhkan nyeri bahu sebanyak 30 orang. Berdasarkan data-data tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai keefektifan terapi akupuntur dengan metode INMAS terhadap penurunan skala nyeri pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pemberian terapi akupuntur dengan metode integratif neuromuscular acupoint system atau INMAS efektif terhadap penurunan skala nyeri pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum mengetahui efektivitas terapi akupuntur dengan metode integratif neuromuskular acupoint system atau INMAS terhadap penurunan skala nyeri pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. 2. Tujuan khusus. A. Mengetahui karakteristik subjek penelitian di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. B. Mengetahui skala nyeri bahu sebelum dilakukan terapi akupuntur dengan metode integratif neuromuskular acupoint system atau INMAS pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Mengetahui skala nyeri bahu setelah dilakukan terapi akupuntur dengan metode integratif neuromuskular acupoint system atau INMAS pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. D. Mengetahui efektivitas terapi akupuntur dengan metode integratif neuromuskular acupoint system atau INMAS terhadap perubahan skala nyeri bahu pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Manfaat penelitian. A. Pada institusi pendidikan menjadi salah satu informasi kemanfaatan akupuntur dengan metode integratif neuromuskular acupoint system atau INMAS pada pasien nyeri bahu. B. Pada profesi dapat digunakan sebagai masukan bagi pelayanan akupuntur dalam penata laksanaan akupuntur metode integratif neuromuskular acupoint system atau INMAS pada pasien nyeri bahu. C. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai pengetahuan dan informasi serta dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif terapi untuk mengobati pasien nyeri bahu. Keaslian penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Degenello et al. Tahun 2016 dengan judul Acupuncture in Shoulder Pain and Functional Impairment After Neck Dissection, a Prospective Randomized Pilot Study. Penelitian yang dilakukan oleh Fu et al. 2014 dengan judul Study Protocol Open Access Acupuncture at Local and Distal Point for Chronic Shoulder Pain, Study Protocol for Randomized Control Trial. Bab 2, landasan teori. Tinjauan pustaka. A. Definisi secara kedokteran barat.
Nyeri bahu adalah keluhan nyeri lokal atau nyeri saat menggerakkan lengan yang dapat mengakibatkan keterbatasan lingkup gerak pada sendi bahu. Keluhan ini disebabkan oleh gangguan rotator cuff termasuk tendonitis dan bursitis, oleh kapsulitis adhesif dan osteoartritis pada sendi glenohumeral. Nyeri bahu ini termasuk muskuloskeletal disorders, yaitu keluhan pada bagian otot-otot skeletal. Perjalanan normal penyakit ini terdiri dari onset bertahap atau tiba-tiba, disertai dengan nyeri malam hari dan nyeri saat menggerakkan sendi yang terkena. Mobilitas sendi bahu kemudian menjadi semakin terbatas sampai dalam banyak kasus terjadi bahu yang beku atau kaku. Menurut Itoh et al. 2014, definisi secara Chinese medicine, berdasarkan tradisional Chinese medicine atau TCM, nyeri bahu digambarkan sebagai kondisi akibat masuknya patogen angin dingin dan lembab pada meridian regio bahu sehingga terjadi kekurangan qi dan darah serta nutrisi. Dan pertahanan qi tidak cukup kuat untuk mengontrol permukaan tubuh atau diakibatkan oleh penggunaan sendi bahu yang berlebih. Terkilir kontusio yang mengakibatkan stagnasi dari qi dan darah di regio bahu. Menurut Dewi tahun 2011, nyeri bahu juga dapat termasuk dalam sindrom Pi atau nyeri dikenal dengan istilah Dian Pei Tong. Pi nyeri terjadi karena tersumbatnya qi dan darah. Tanda dari sindrom Pi yaitu nyeri sendi disertai nyeri otot, pembengkakan, dan keterbatasan gerak menurut Xinhua 1996. Integratif Neuromuscular Acupoint System atau INMAS. INMAS merupakan protokol akupuntur yang dikembangkan oleh Dr. Yun Taoma, seorang neuroscientist yang berpraktik akupuntur sejak 1970 dan telah melakukan penelitian selama 40 tahun. Metode ini didasari atas pengembangan konsep biomedik untuk menafsirkan mekanisme dasar dari prosedur sistem titik akupuntur dengan memanfaatkan prinsip-prinsip biomedis modern dan prinsip-prinsip pengobatan oriental. Fisiologi homeostatis memaksimalkan self-healing maupun adalah gejala dari simptom. INMAS menyediakan sistem titik akupuntur anatomis sederhana. Model kuantitatif yang andal dan dapat bereproduksi untuk mengevaluasikan standarisasi yang dibutuhkan pengobatan barat dengan tetap mempertahankan pendekatan atau TCM menurut Ma NH 2005. Kedua, tentang kerangka teori. Jadi ini ada beberapa, yaitu ada fraktur, impingement, tendon robek, ketidakstabilan bahu, gangguan lalu juga berhubungan dengan usia, penyebab dari ilmu kedokteran. Lalu etiologi menurut ilmu akupuntur disebut oleh patogen dingin, obstruksi darah, sindrom Pi atau nyeri. Lalu terjadilah nyeri bahu. Saya teliti yaitu screening medis, evaluasi dan diagnosis. Dalam strategi intervensi, lalu melakukan terapi akupuntur metode INMAS dan diharapkannya terdapat penurunan skala nyeri bahu. Kerangka teori yaitu melaksanakan akupuntur dengan metode INMAS dan dengan harapannya terjadi penurunan skala nyeri bahu. Kedua, hipotesis. Hipotesis alternatif atau HA, pemberian terapi akupuntur dengan metode INMAS efektif terhadap penurunan skala nyeri pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Hipotesis 0 atau H0, pemberian terapi akupuntur dengan metode INMAS tidak efektif terhadap penurunan skala nyeri pada pasien nyeri bahu di Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Ketiga, metode penelitian. Waktu dan tempat, waktu pada bulan
antara bulan Juli sampai Agustus tahun 2025. Tempatnya Dusun Kendang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Populasi dan sampel. Populasi warga Dusun Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Sampel 30 pasien sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Jenis dan rancangan uji ANOVA atau analisis of variance. Variabel 1, variabel bebas adalah variabel yang menentukan atau mempengaruhi terhadap variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas terhadap akupuntur dengan metode INMAS. Variabel terikat atau dependen. Variabel terikat dependen adalah variabel yang kondisinya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dalam penelitian ini adalah penurunan skala nyeri bahu. Lalu kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu meliputi subjek penelitian mengalami nyeri bahu, skor yang diambil dalam penelitian range nyeri pada 4-10. Subjek penelitian laki-laki dan perempuan berusia 20-60 tahun. Kriteria eksklusinya, subjek penelitian berhenti mengikuti terapi dan subjek penelitian mengalami penurunan status kesehatan. Bab 3, definisi operasional. Penelitiannya skala nyeri bahu. Lalu operasionalnya yaitu skala nyeri pada bahu sebelah kanan atau kiri atau keduanya dirasakan setelah sekian lama. Pengukurannya visual analog scale atau VAS, kriterianya ringan 1-3, kriteria sedang 4-6, kriterianya berat itu dinilai 7-9, dan kriteria sangat berat dinilai 10. Skala datar interval. Terapi akupuntur, metode integratif neuromuskular acupuncture system INMAS, dilakukan penusukan terapi akupuntur yaitu dengan teknik memasukkan jarum akupuntur pada titik akupuntur yang akan digunakan yaitu pada titik homeostatic acupoint atau HAS, symptomatic acupoint SAS, dan paravertebral acupoint PAS. Lalu menggunakan jarum akupuntur, kapas, alkohol 70%, pinset, bengkok, tempat sampah jarum. Kriterianya adalah ketepatan penusukan, yaitu ada kriteria tepat dan tidak tepat, skala datanya nominal. Analisa data. Yang pertama, analisis univariat. Meliputi jenis kelamin, usia, ketepatan penusukan. Analisis bivariat, uji tes berpasangan atau paired test. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan laporan, mengurus perizinan, dan melakukan studi pendahuluan. 2. Standar operasional prosedur atau SOP, pelaksanaan akupuntur dengan metode INMAS. Yang pertama, ada perinteraksi, meliputi 1. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menanyakan nama subjek. 2. Menjelaskan tujuan tindakan, mengkontrak waktu, dan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Melakukan verifikasi data pada subjek penelitian. 4. Mempersiapkan alat tindakan berupa jarum akupuntur ukuran 1 jun, kapas steril, alkohol 70%, pinset, bengkok, dan tempat jarum bekas. B. Tahap interaksi atau kerja. Yang pertama, melakukan anamnesa subjek penelitian. Yang kedua, mengatur dan memposisikan subjek penelitian senyaman mungkin. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, melakukan palpasi pada titik H1 dan H4 untuk mengetahui jumlah titik nyeri tekan. 5. Menginformasikan prediksi hasil nyeri berdasarkan derajat kuantitatif nyeri pada hitungan jumlah titik nyeri tekan H1 dan H4. 6. Melakukan disinfeksi pada area yang akan dilakukan terapi akupuntur menggunakan kapas alkohol 70%. 7. Memberikan perlakuan kepada subjek penelitian berupa tindakan akupuntur pada titik homeostatic acupoint HAS, symptomatic acupoint, dan paravertebral acupoint. 8. Mencabut jarum akupuntur setelah 15 menit. 9. Melakukan dan disinfeksi kembali setelah mencabut jarum akupuntur dengan menggunakan kapas alkohol 70%. C. Tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi skala nyeri subjek penelitian. 2. Membuat kontrak waktu selanjutnya. 3. Menyimpulkan hasil kegiatan setelah dilakukan terapi akupuntur. 4. Pamitan dan salam. Cukup sekian dari saya. Mohon masukan dan bimbingannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bisa masuk di tujuan dan rumusan masalah. Iya, Bu. Ini berkaitan dengan INMAS ya. Iya, Bu. Pembimbingnya siapa, Mbak Vina? Pak Manto dan Pak Rinto, Bu. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke, apa kepemimpinan kami? Oke, berarti ini hanya grup ya. Iya, Bu. Sebelum dan sesudah aja ya. Iya, Bu. Baik, di tujuannya. Ini, Bu. Oke, oke, oke. Ya, begitu juga tidak apa-apa. Ya, oke. Sekarang tadi kok saya membaca Nova tadi aslian penelitian ya. Gimana, Bu? Saya membaca ada ANOVA gitu gitu tadi. Oh iya, Bu, ada. Ini jenis dan rancangannya. Yang akan digunakan oleh Mbak Vina. Ya, Oke, bab tiganya ANOVA. Terus lanjut. lalu untuk analisis datanya pakai uji tes berpasangan, Bu. Jadi Oke, dari skala berapa jadi skala berapa gitu. baik. Itu jenis dan rancangan itu bukan ANOVA, nggih, Mbak Vina. Nah, Oh iya, ANOVA Bu. itu masuknya juga di analisis bivariat juga. Uji ANOVA itu uji hipotesisnya. Ketika di sini Mbak Vina mengambil uji ANOVA, berarti nanti di analisis bivariatnya juga ditulis uji ANOVA. Nah, jenis dan rancangannya bisa di situ kuasi eksperimental, ataukah true eksperimental, ataukah RCT. Nah, itu dimasukkan di jenis dan rancangan gitu, nggih. Jadi ANOVA itu masuk di dalam uji hipotesis gitu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, dilanjut variabel terus. Oke, inklusi dan eksklusi. Eh, inklusinya harus yang diambil dalam penelitian rank 4 sampai 10 ya. Kalau misalnya dia nyeri bahunya hanya ringan berarti tidak diambil. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ya, ini skala nyerinya pakainya visual analog scale. Iya, Bu. Kenapa tidak menggunakan spadi? Ini kalau spadi itu kan kebetulan memang khusus untuk yang nyeri bahunya ya. Oh, iya, Bu. Jadi kalau menurut saya lebih lebih pas ke spadinya gitu. Oh iya, baik, Bu. Coba, ya, coba komunikasikan dengan pembimbingnya. Nah, nanti Mbak Vina bisa mensitasi jurnal kami. Buka saja di Google Scholar Cusun Sulta atau Bu Eka Deviani atau Pak Joko Triharyanto atau Pak Purwanto. Karena kebetulan kami kemarin juga melakukan penelitian tentang INMAS dan juga nyeri bahu, tapi skala nyerinya menggunakannya spadi. Nanti Oh iya, ke Bu. klik Scholar, masukkan nama nama kami. Nah, itu nanti akan masuk semua itu. Gitu ya. Baik. Oke, lanjut. Oke, INMAS. Oke, nah ini berarti pakainya uji tes berpasangan, PRP test. Nah, analisis bivariat nanti bisa ditambahkan di situ uji normalitas data, uji homogenitas, sama uji hipotesis. Uji tes berpasangan itu kan ketika dia datanya normal. Nah, ketika dia datanya tidak normal, apa yang mau dipakai itu nanti tetap dimasukkan di situ. Begitu ya, Mbak Vina? Ya, baik, Bu. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik. Ya, silakan dilanjut. Ya. Terima kasih banyak, Bu Gusno. Sami-sami.
Baik Ibu, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Siang Pak Anggoro. Nanti mohon masukannya ya Ibu, banyak sekali yang kekurangan di dalam proposal seminar dalam bentuk PPT ini. Jadi saya mengambil perbandingan efektivitas pada pengurangan nyeri punggung bawah di klinik Gria Purnama Salatiga. Jadi kami pada intinya itu mengambil tentang kasus low back pain atau di dalam istilah bahasa Indonesia adalah nyeri punggung bawah. Kemudian apa yang dilakukan pada kasus penyakit tersebut dengan dua macam perlakuan. Yang pertama adalah dengan melakukan tindakan akupunktur. Yang kedua adalah kombinasi antara titik akupunktur dan PETS. Cuman mungkin saya masih belum bisa memberikan padu padan untuk kata PETS ini, Bu. Dalam pengertian kalau di bahasa Indonesia itu simpelnya itu poyo gitu. Tapi kalau untuk istilah medisnya apa-apa, saya tetap memakai di istilah PETS. Kebetulan juga lokasinya ini ada di klinik Gria Purnama Salatiga, tempat dosbing saya yang ketiga di daerah Salatiga sana, Bu. Jadi kalau di Salatiga itu lebih banyak pasien-pasien yang di sana itu lebih ke arah pekerjaannya yang non formal. Jadi kayak seperti dosbing 3. Ya, bagi saya itu adalah dosbing 3, Bapak, meskipun tidak tertulis. Terus di sana itu banyak banyak bekerja orang-orang yang non formal seperti petani, terus pedagang dan segala macam. Itu latar belakang kenapa kok saya mau mengambil tentang judul skripsi tersebut. Lanjut. Kemudian untuk dosbing yang pertama adalah Ibu Susnul Sulaika, SST MKes. Kemudian dosen pembimbing kedua adalah Ibu Imrok Atus Solihah, STR Akub MKM. Lanjut. Nah, untuk pendahuluan itu saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah saya singgung terkait dengan nyeri punggung bagian bawah. Terus yang kedua adalah PETS. Kalau latar belakang yang dialami sekitar 80% penduduk dunia dan memiliki dampak sosioekonomi yang signifikan karena mengganggu aktivitas dan produktivitas. Jadi ini sangat jamak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di 80% penduduk dunia. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan kejadian tersebut? Ada dalam dua perspektif pengobatan, yaitu medis barat dan tradisional Chinese medicine. Nah, stressing dari proposal ini adalah di akupunktur dan pemakaian PETS itu tadi. Apa sih yang dimaksud dengan PETS? PETS transderma, lanjut Mas Rizky. PETS transderma adalah PETS dengan perekat yang mengandung senyawa obat yang diletakkan di kulit untuk melepaskan zat aktif dalam dosis spesifik melalui kulit menuju aliran darah. Merupakan cara penghantaran obat secara topikal dalam bentuk PETS atau semi-solid yang dapat memberikan efek sistemik yang terkontrol. Penghantar obat secara transdermal memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan metode penghantar obat secara konvensional, seperti pemberian obat secara oral. Jadi kita sudah tahu bahwa kebanyakan obat-obat yang diberikan itu mengandung residu atau disintesa dari bahan-bahan kimia. Nah, kalau itu dikonsumsi terus-menerus, selain memang bikin bosan karena obatnya itu terus, juga akibat dari pemakaian obat tersebut sering mengakibatkan gangguan pada bagian tubuh yang lain. Makanya teknologi transdermal yang dipakai pada bentuk produk PATS ini sudah dilakukan kira-kira 50 tahun yang lalu dengan cara
memasukkan obat melalui pori-pori kulit melalui 3 jalur. Yang paling gampang adalah dengan jalur transdermal ini tadi. Lanjut. Masalah. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara terapi akupunktur saja dan kombinasi akupunktur dengan PETS dalam pengurangan nyeri punggung bawah di klinik Gria Purnama Salatiga. Jadi selama ini yang kita tahu adalah terapi akupunktur dengan memakai invasif dengan jarum akupunktur itu. Tetapi kombinasi tentang pemakaian akupunktur dan PETS itu sejauh ini yang saya cari baik jurnal ataupun e-book itu belum bisa ketemu, atau memang saya punya keterbatasan atas kemampuan mencari jurnal dengan kombinasi antara akupunktur dengan PETS tersebut. Kemudian tujuan umum adalah slide selanjutnya, mengetahui dan membandingkan efektivitas terapi akupunktur dan kombinasi akupunktur dengan PETS dalam mengurangi nyeri punggung bawah di klinik Gria Purnama Salatiga. Lanjut, kemudian untuk tujuan khusus ada 4. Yang pertama adalah menganalisis efektivitas terapi akupunktur dalam mengurangi nyeri punggung bawah. Yang kedua adalah menganalisis efektivitas kombinasi terapi akupunktur dengan PETS dalam mengurangi nyeri punggung bawah. Yang ketiga adalah membandingkan tingkat pengurangan nyeri antara terapi akupunktur dan kombinasi akupunktur dengan PETS. Yang keempat, menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua metode terapi dalam pengurangan nyeri punggung bawah. Lanjut tentang manfaat. Manfaat kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Yang pertama adalah menambah wawasan ilmiah tentang efektivitas terapi akupunktur dan kombinasi akupunktur dengan PETS dalam pengobatan nyeri punggung bawah. Poin yang kedua adalah memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu kesehatan, khususnya dalam bidang akupunktur dan terapi komplementer untuk nyeri muskuloskeletal. Yang ketiga adalah menjadi referensi bagi terkait metode pengobatan. Untuk manfaat praktis terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah bagi pasien, itu memberi informasi tentang pilihan terapi yang lebih efektif dalam mengurangi nyeri punggung bawah. Yang kedua adalah membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan metode terapi yang lebih optimal. Yang kedua adalah bagi praktisi kesehatan, memberikan dasar ilmiah dalam menentukan metode terapi yang lebih efektif untuk mengatasi nyeri punggung bawah, menjadi acuan dalam pengembangan metode kombinasi terapi akupunktur dan PETS dalam praktik klinis. Yang ketiga adalah bagi klinik, menjadi bahan evaluasi dalam pelayanan. Yang kedua adalah mendukung pengembangan terapi berbasis kombinasi akupunktur dan PETS sebagai alternatif dalam pengobatan nyeri punggung bawah. Yang keempat, bagi akademisi dan peneliti adalah memberikan data dan hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang terapi akupunktur dan nyeri punggung bawah. Lanjut. Nah, kesulitan saya makanya di sini adalah kosong, yaitu tentang keaslian penelitian. Sampai sekarang saya belum menemukan jurnal yang kaitan antara kasus penyakit low back pain dengan terapi akupunktur dan PETS. Makanya nanti mohon masukan Ibu bagaimana saya harus berjuang mencari jurnal ataupun referensi yang bisa menjadikan keaslian penelitian ini menjadi satu bentuk sajian yang baik. Lanjut. Bab 2 tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang nyeri punggung bawah dengan pendekatan dari metode pengobatan dengan Western medis. Yang kedua adalah nyeri punggung bawah dengan pengobatan melalui tradisional Chinese medicine, khususnya nanti adalah akupunktur dan PETS. Nah, untuk
nyeri punggung bawah secara teori medis, itu nanti di situ saya memberikan penjelasan tentang pengertian, terus kemudian untuk teori medis Chinese-nya, di situ nanti ada pengertian teori pengobatan tradisionalnya, kemudian apa sih akupunktur itu, terus kemudian adalah pengobatan nyeri punggung bawah dengan akupunktur. Kemudian penggunaan titik-titik akupunktur. Nah, ini yang agak kesulitan adalah dalam hal tinjauan pustaka tentang PETS. Memang banyak judul-judul penelitian tentang PETS ini, tetapi kalau menjurus PETS pada kebutuhan tentang nyeri punggung bawah ini sampai sekarang saya belum menemukan. Jadi lebih tentang bagaimana PETS itu mengandung bahan aktif, kemudian mekanisme kerja PETS itu seperti apa, bagaimana yang terpapar, cara masuk atau bagaimana formula obat itu harus di dalam PETS, kemudian jenis-jenis apa yang bisa masuk atau menjadi kandungan atau dari PETS tersebut. Nah, kaitan dengan PETS, saya mencoba melakukan pilihan terhadap produk PETS tersebut dengan memakai produk dengan brand Tian-E Gutong Tiago. Produk yang memang ini bersumber dari Chinese sana, dan kandungan atau indikasi itu memang bisa meredakan tentang rasa. Dan kebetulan komposisi dari produk tersebut itu terdiri dari bahan-bahan herbal. 4 bahan herbal. Yang pertama adalah Caulis Dies Stephani radix, Notoginseng radix, dan Angelica sinensis radix. Jadi 4 ini ternyata hanya terdapat di daerah Cina sana untuk bahan-bahan alaminya tersebut. Kemudian kombinasi camphor, olibanum, material ini sebagai yang mensupport 4 jenis bahan yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, untuk bagaimana cara memakainya di dalam produk tersebut hanya dikatakan untuk ditempel dengan melepas perekat plastik dan menempelkan pada bagian yang sakit beberapa kali sehari produk tersebut ditempelkan. Lanjut tentang kerangka teori di bab 2 Mas Rizky, halaman 23. Jadi ini kerangka teorinya mungkin banyak kesalahan, jadi saya hanya mencoba untuk menampilkan kerangka teori ini tentang bagaimana nanti skala nyeri itu diukur sebelum dan sesudah perlakuan, baik yang hanya menggunakan akupunktur ataupun kombinasi akupunktur dan PETS itu tadi. Nah, goalnya adalah bagaimana efektivitas PETS dan akupunktur itu bisa mengurangi nyeri melalui skala FAS. Harapannya adalah seperti itu. Kemudian untuk kerangka konsepnya, kita melihat di dalam bagan itu semuanya berujung atau bermuara pada pengurangan nyeri punggung bawah dengan teknik akupunktur ataupun kombinasi akupunktur dan PETS, di mana subjek atau objek penelitian itu nanti ada kaitannya dengan usia pasien, jenis kelamin, kemudian nyerinya itu sendiri, terus kemudian gaya hidup dan segala macam. Lanjut di halaman 25 tentang hipotesisnya. Karena di sini saya ambil tentang tidak ada efektivitas terapi akupunktur dengan kombinasi PETS terhadap penurunan nyeri pada kasus nyeri punggung bawah di klinik Via Purnama Salatiga.
Kemudian efektifnya adalah ada efektivitas terhadap penurunan nyeri pada kasus nyeri punggung bawah di klinik Via Purnama Salatiga. Kemudian bab terakhir tentang metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya ada di klinik Via Purnama Salatiga. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2025. Dengan terapi dilakukan seminggu 2 kali dalam satu seri terapi. Terapi dengan pengukuran tingkat nyeri sebelum diterapi dan di akhir terapi. Tentang pemakaian patch ini sendiri, saya juga belum bisa menyampaikan secara detail bagaimana pemakaian itu karena belum ada referensi terkait dengan pemakaian patch tersebut, karena di produk itu hanya disampaikan untuk pemakaian luar dan hanya dipakai pada saat nyeri itu dilakukan. Jadi produk Tianhe Gutong Setiago ini tidak secara spesifik menyampaikan produknya harus dipakai berapa kali. Kemudian untuk desain penelitian dan rancangannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan kuesi eksperimental, yaitu penelitian yang melakukan perlakuan terhadap variabel bebas untuk mencari hubungan sebab dan akibat. Dengan rancangan two group pretest post-test design. Penelitian ini dilakukan pretest sebelum diberi intervensi untuk mengetahui keadaan awal subjek yang diliti dan post-test sesudah diberi intervensi. Kemudian rancangan penelitiannya seperti terlampir di PPT itu. Kemudian ini adalah penjelasannya di halaman 30. Kemudian untuk variabelnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah variabel independen atau bebas. Variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah terapi akupunktur saja dan terapi akupunktur kombinasi dengan patch. Kemudian variabel adalah variabel yang hanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian adalah penurunan rasa nyeri. Kemudian di halaman 32, populasi dan sampel. Populasi ini saya mengasumsikan bahwa dalam ini sebanyak 48 subjek. Kemudian sampelnya adalah 30 subjek. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah ditentukan. Sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Kemudian lanjut di halaman 33 tentang kriteria inklusi. Ada 6. Yang pertama adalah pasien harus dengan nyeri punggung bawah, terdiagnosa oleh tenaga medis. Usianya adalah 18 sampai 65 tahun, karena ini adalah kelompok usia yang sering mengalami nyeri punggung bawah. Kemudian pasien bersedia menjalani terapi, baik antara terapi akupunktur ataupun terapi kombinasi akupunktur dengan patch, sesuai dengan prosedur. Kemudian adalah pasien dengan kondisi fisik yang memungkinkan untuk menerima terapi akupunktur. Pasien yang tidak sedang menjalani terapi yang lain, atau pasien tersebut bersedia menandatangani inform consent. Kemudian halaman 34 tentang kriteria eksklusif. Ada 6 juga. Yang pertama, pasien dengan riwayat alergi atau reaksi hipersensitif terhadap patch yang digunakan dalam penelitian. Karena ini patch ini ditempel di kulit. Ada beberapa mungkin ada beberapa kasus pasien yang mengalami atau punya kulit yang sensitif. Kemudian pasien dengan kondisi medis serius, seperti dengan gangguan penyakit seperti kanker, neurologis berat, ataupun infeksi yang lain. Pasien dengan riwayat gangguan pembekuan darah, wanita hamil, pasien yang memiliki implan logam dan alat pacu jantung, pasien yang tidak dapat kooperatif atau tidak dapat komunikasi.
Kemudian definisi apa PR, karena nanti kaitannya juga dengan bab 2 tentang definisi operasional, jadi nanti tentang titik akupunktur atau teknik akupunkturnya, kemudian PETS, kemudian tentang skala nyeri yang ingin menjadi acuan itu dan segala macam. Kemudian tentang analisis data. Analisis data di halaman 37 itu adalah yang pertama adalah analisis univariat. Digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel dalam penelitian ini. Jadi ada karakteristik responden yang di dalamnya adalah misalkan usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, faktor risiko. Kemudian ada variabel utama penelitian yang terkait dengan nyaraknya skala nyeri sebelum terapi ataupun sesudah terapi, baik yang diberikan dalam bentuk pemberian akupunktur ataupun kombinasi akupunktur dengan PETS. Kemudian analisis univariat ini disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase serta rata-rata standar deviasi. Jika variabel numerik seperti skor nyeri VAS. Kemudian yang kedua, analisis bivariat. Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, khususnya perbedaan antara efektivitas antara dua jenis terapi. Yang pertama, kita bahas tentang uji perbedaan efektivitas terapi menggunakan uji T berpasangan atau Wilkinson test untuk membandingkan perubahan skala nyeri sebelum dan sesudah terapi dalam masing-masing kelompok. Jadi kelompoknya adalah kelompok hanya dengan terapi akupunktur, kelompok yang satu lagi adalah kombinasi antara akupunktur dan PETS itu. Kemudian untuk menggunakan uji T tidak berpasangan atau independent t-test atau Mann-Whitney test untuk membandingkan efektivitas terapi akupunktur versus kombinasi akupunktur dengan PETS. Kemudian analisis korelasi dan selanjutnya. Kemudian dilakukan dengan variabel Apakah Pak Anggoro terputus? Halo, Bapak Ibu. Terlempar kayaknya Pak Anggoro. Iya, Bu. J. Kelihatannya Lempar mungkin ya. gitu. Ini. Oke. Coba kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini untuk tadi yang keaslian penelitiannya Pak Anggoro, sudah beberapa saya masukkan di chat Zoom. Nanti minta tolong disampaikan ke Pak Anggoro nggih Bapak Ibu. dalam Ibu, maaf terpental Bu. nggih. Nggih monggo Pak Anggoro. Kemudian untuk uji selanjutnya adalah uji hipotesis. Dalam penelitian ini yaitu H0 tidak ada perbedaan, kemudian H2 ada perbedaan. Pemilihan uji hipotesis ini jika data tersisi normal harus menggunakan uji T tidak berpasangan. Jika data tidak tersisi normal menggunakan Mann-Whitney test. Kemudian dan selanjutnya prosedur penelitian, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kemudian etika penelitian 1, 2, 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon sekali Ibu Kusnul untuk bisa memberikan banyak masukan terkait dengan proposal penelitian ini. Matur nuwun Ibu. Baik, Pak Anggoro, terima kasih. Kita mulai dari latar belakang ya, Mas Rifki. Ini ada kaitannya dengan low back pain, kemudian akupunktur, dan juga transdermal pads. Nanti judulnya ditambahkan
kok jadi berlibat begini ya? Transdermal pads nggih Pak Anggoro. Tidak hanya pads aja, tapi ditambahkan transdermal. Jadi ini nanti yang dipakai jenis koyok nggih Pak Anggoro? Betul Ibu, betul Oh sekali. nggih. Nanti dimasukkan, ditambahkan nggih, Mohon maaf nggih. menyela. Jadi transdermal itu sebetulnya adalah konsep untuk penyaluran obat, Bu, melalui kulit. Oh, Jadi nggih. saya ikut aja, cuman kalau sebetulnya pads itu sebetulnya kayak modalitas di dalam akupunktur, seperti misalkan elektrostimulator, kemudian bekam, tuina dan segala macam, ataupun juga moksibusi gitu Bu. Jadi karena ini adalah pembimbingnya adalah Ibu, nanti saya coba untuk merevisi tentang judul, saya tambahkan transdermal pads gitu ya Bu. Nggih. Jadi nanti di latar belakangnya itu yang dibahas, kalau latar belakang itu kan seperti piramida terbalik ini Bapak Ibu. Jadi yang dibahas secara umum terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke low back pain, tetapi ada kaitannya dengan misalnya muskuloskeletal. Nah, terjadi pada orang dewasa bla 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 dengan pekerjaan berat bla 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 yang mengakibatkan nyeri punggung bawah atau low back pain. Nah, low back pain ini bisa disebabkan apa saja nanti dimasukkan di situ. Terus kemudian biasanya terjadi pada siapa? Mungkin orang-orang yang memiliki beban kerja yang tinggi, misalnya bangunan, para petani yang suka nunduk itu, terus bisa saja pekerja kantoran juga bisa terkena low back pain. Nah, nanti bisa dimasukkan di latar belakang Pak Anggoro. Nah, ditambahkan lagi nanti di makalahnya itu setelah membahas tentang low back pain. Nah, dalam menanggulangi low back pain itu bisa ditanggulangi dengan cara misal farmakologi dan juga komplementer. Farmakologinya misal menggunakan obat nyeri atau dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dicari lagi. Terus kemudian yang komplementer misal dengan akupunktur dan stretching dan sebagainya bla 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 bla. Terus kemudian ditambahkan dengan transdermal pads itu tadi. Nah, nanti baru di bawahnya dibahas lagi tentang akupunktur. Nah, akupunktur ataupun akupuntur yang bisa mengurangi nyeri punggung bawah atau low back pain itu pada titik mana? Nah, itu nanti dimasukkan di situ. Terus ditambahkan hasil penelitian dari orang lain yang berkaitan dengan akupuntur dan low back pain. Splitkan di situ sedikit, citasikan di situ sedikit. Kemudian dibahas lagi tentang transdermal pads tadi ya. Nah, transdermal pads itu sistemnya kerja bagaimana? Ceritakan sedikit di latar belakang. Nah, kenapa kok di situ bisa mengurangi nyeri punggung bawah? Nah, itu dimasukkan lagi di situ. Terus cuplikan lagi dari penelitian sebelumnya, masukkan di latar belakang. Begitu nggih Pak Anggoro. Itu sudah beberapa saya masukkan baru yang ada kaitannya dengan transdermal pad ataupun dengan akupuntur yang ada kaitannya dengan low back pain. Itu ada yang dari internasional, juga ada yang dari Indonesia. Betul. Ibu, Baik. saya boleh note sebentar Bu. Kalau untuk ke akupunktur dan nyeri punggung bawah itu kami tidak kesulitan. Cuman kesulitannya adalah mencari jurnal yang memakai kombinasi antara pads dengan akupunktur, terus terkait dengan kasus penyakit nyeri punggung bawah. Itu aja Bu. Kalau untuk nyeri punggung bawah dan akupunktur memang banyak sekali Bu itu jurnal-jurnal. Gitu, kalau Ibu. Yang katanya dengan low back pain dan juga transdermal pads sudah dapat? Kalau transdermal pads-nya khusus untuk nyeri punggung bawah itu sampai sekarang saya belum dapat Bu. Tapi itu kalau untuk kasus penyakit yang saya tuliskan di chat Pak Anggoro. Oke, baik Ibu. Nanti saya note atas masukan dari Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sami-sami. Nah, itu sudah ada 2 jurnal juga yang berkaitan dengan transdermal pads, baik itu dari internasional ataupun dari Indonesia. Itu bisa ditambahkan di latar belakang dan juga bisa dimasukkan di keaslian penelitian. Ngaten nggih, Pak Anggoro.
Nggih, baik, langsung Baik, di Ibu. rumusan masalah. Nggih, poin ke-6, Mas Rifki minta tolong. Nah, di sini rumusan masalahnya langsung saja 1, Pak. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara terapi akupuntur? Tidak usah saja nggih, Pak. Jadi Ayo. di situ dituliskan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara terapi akupuntur dan kombinasi akupuntur dengan dalam pengurangan nyeri punggung bawah di klinik Ria Purnama Salatiga. Nanti di sini ada Bu Lili, jadi Nggih, aman terkendali ini. nggih. Nggih. Dosen pembimbing 3, Bu. Titip nggih Bu Lili nggih. Nggih, Bu. Kalau nakal biar si cewek. Iya, Bu. Nanti kalau nakal saya laporkan Bu Kusnul. Nggih. Nggih Bu Lili matur suwun. Oke, poin ke-7 Mas Rifki. Rumusan masalahnya 1 saja nggih Pak Anggoro, tidak usah Itu saya tiga-tiganya sudah dimasukkan. bold, Bu, yang merah itu. Saya sudah bold Nggih. yang merah. Nggih. Nah, tujuan umum di sini tidak usah langsung mengetahui membandingkan, langsung saja mengetahui efektivitas terapi akupuntur dan kombinasi akupuntur dengan patch dalam mengurangi nyeri punggung bawah di klinik Ria Purnama Salatiga. Jadi membandingkannya hilangkan saja tidak apa-apa, nggih. Terus tujuan khususnya coba di poin 8. Oke, tujuan khususnya masih sama. Yang pertama adalah mengetahui karakteristik dari respondennya, Pak Anggoro. Dari segi usia, kemudian jenis kelamin. Siapa tahu perempuan itu lebih banyak mengalami low back pain dibandingkan dengan laki-laki. Bisa disebabkan ketika waktu hamil dan sebagainya, atau proses duduk dan sebagainya gitu. Terus kemudian jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan itu juga bisa masuk di karakteristik responden. Jadi itu nanti masuk di tujuan khusus yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat pengurangan nyeri low back pain sebelum dan sudah dilakukan terapi akupuntur. Yang ketiga, mengetahui tingkat pengurangan nyeri low back pain sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur kombinasi PEPS. Yang keempat, menganalisis efektivitas terapi akupuntur dan terapi akupuntur kombinasi PEPS dalam mengurangi nyeri punggung bawah. Nah, itu gitu nggih Pak Anggoro. Baik, Ibu. Nggih, baik dilanjutkan Mas Rifki. Oke, baik silakan Pak Ido. Ya, mohon izin Ibu Kusnul, maaf mau motong dulu Nggih. biar nggak bingung nanti. Tadi kan Pak Anggoro bingung ya, saya juga bingung sebenarnya Bu, yang untuk keaslian penelitian mungkin bisa saya ulang ya Bu ya, biar saya lebih paham. Jadi kan keaslian penelitian itu kan kayak Pak Anggoro tadi kan PENS sama akupuntur kan ya, kombinasi akupuntur sama PENS. Nah, yang saya tanyakan misalnya nih, nggak ada nih antara akupuntur kombinasi PES di dalam jurnal atau penelitian untuk dimasukkan ke keaslian penelitian. Apabila kita ingin memasukkan jurnalnya di keaslian penelitian hanya kayak akupuntur saja, efektivitas akupuntur untuk nyeri punggung bawah sama PES efektivitas untuk nyeri punggung bawah itu udah termasuk keaslian penelitian ya Bu ya, walaupun nggak ada di dalam jurnal itu akupuntur kombinasi dengan PETS itu sendiri ya Bu ya. Betul begitu Bu Kusnul? Ya, betul betul, bisa, itu sudah bisa itu. Jadi, misalnya, low back pain akupuntur, bawahnya low back pain dan PET. Nah, itu nanti, di perbedaannya bisa ditambahkan saja. Perbedaannya kalau yang penelitian sebelumnya itu hanya akupuntur, kalau di penelitiannya Pak Anggoro di situ ditambahkan dengan low back pain, ditambahkan dengan transvaginal PET. Kemudian kalau yang di transvaginal PET saja, di situ perbedaannya di Pak Anggoro ditambahkan dengan akupunktur. Begitu Pak Ido. Baik Bu, berarti misalnya ada perbedaan ya Bu ya dengan jurnal yang sudah diteliti gitu ya Bu ya? Betul 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 betul. Baik, terima kasih Bu Husnul. Nggih, sami-sami.
Ya, baik dilanjutkan. Manfaat saya rasa ini nanti saja ketika lebih intens di konsultasi nggih. Baik Ibu. Keaslian penelitian. Ya, Ya, nanti tadi yang keaslian disinggung. penelitiannya nggih sudah masuk di situ nggih Pak Anggoro, itu sudah beberapa saya masukkan contohnya, nanti bisa dicari lagi melalui entah itu Scholar ataupun melalui dari internasional, dari Elsevier atau dari PubMed gitu, nanti bisa dimasukkan di situ. Sudah ini nggih, sudah pernah diberikan materi dari Bu Eka nggih tentang sitasi nggih? Atau pengunduhan atau pencarian artikel dari berbagai jurnal? Ada Bu, di YouTube juga banyak untuk itu, pencarian artikel-artikel seperti Google Scholar dan segala macamnya. Nah, nanti bisa dimanfaatkan melalui situ nggih, Pak. Pak Baik Bu, Anggoro. sudah dimanfaatkan Bu. Oke, baik. Selanjutnya di bab 2-nya. Nah, 2-nya nanti di situ yang dimasukkan adalah low back pain, kemudian kenapa kok terjadinya low pain ya, pathway low back pain bisa dimasukkan juga, terus kemudian akupuntur titik-titik mana yang mau digunakan untuk back pain, mekanisme kerja akupunturnya sama transdermal pad-nya. Nah, itu nanti transdermal pad-nya itu kan tidak melulu yang dipakai nggih Bapak Ibu, nggih Pak Anggoro, tetapi di situ cara penggunaannya juga dimasukkan juga itu. Terus kemudian mekanisme kerjanya bagaimana kok bisa si pads ini bisa mengurangi low back pain. Nah, oke, selanjutnya lokasi penelitian dilakukan di Klinik Ria Purnama. Kemudian desain penelitian kuantitatif, kuasi eksperimental, to group retest post design. Oke, terus kemudian 29. Lanjut, Mas Rifki. Terus lanjut. Ya, variabel bebas terikat. Oke. Terus populasi sampel. Nah, ini populasinya ada 48, nggih. Ya Bu, untuk jaga kalau sampai sampel yang 30 itu tidak tercapai. Jadi kalau mepet kan nanti datanya malah nggak karu-karuan. Ini kalau yang populasi tetap dituliskan populasi 48, namun sampelnya itu 30. Tapi kan di sini yang dilakukan perlakuan kan tidak 48 nggih Pak Anggoro. Kan berarti hanya diambil misal 32. Nah, 32 atau 34, 2 atau 4-nya ini sebagai agen. Di situ populasinya 48 bukan 48. Ya, nanti kalau misalnya sampelnya 30, bagaimana cara mendapatkan sampel 30? Melalui inklusi dan eksklusi dari sampling purposive sampling. Ngaten nggih Bapak Anggoro nggih? Baik. Terus kemudian 33 kriteria eksklusi inklusi. Nah, ini di sini juga sudah ada usianya. Berarti 48 itu kan sudah dicek 48 itu secara inklusi eksklusi ada 30. Bu, maaf suaranya Bu di sini Oh, kurang benar. Gus Nur boleh bantu jawab Anggoro, Bu? Nggih, Bu Lili, nggih. Jadi kalau gangguan low back pain itu di tempat saya itu banyak sekali Bu Gus Nur. Ada sekitar berapa Bu Lili? Sebentar, kurang lebih itu kalau 20%.
Ya, itu kan tidak harus dilakukan dalam satu periode 1 bulan ya, Bu. Jadi misalnya 1 bulan ya. Jadi bisa dilakukan misalnya dalam jangka waktu 2 bulan. Kalau menurut saya sih oke, Bu, itu pasti, Bu. 30 itu. Oh, nggih sampun. Berarti populasinya bisa lebih dari 48 nggih, Bu Lili? Kemungkinan bisa, Bu Gusnul, kalau kalau low back pain ya. Kan kita punya rentang waktu beberapa bulan, Bu. Oh, nggih nggih. Ya, jadi nanti Gangguan kalau nyeri misalnya pinggang iya, pripun iya, Bu. pripun? Ya, kalau nyeri pinggang itu di tempat saya memang persentasenya cukup tinggi, Bu. Termasuk yang peringkat atasnya, nyeri pinggang. Hmm. Dibanding kasus akut itu masih banyak nyeri pinggangnya, malahan. Hmm. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, berarti nanti begini, Bu Lili, nanti bisa disampaikan ke Pak Anggoro. Jadi kalau misalnya populasinya di dalam 2 bulan itu lebih dari 48, dituliskan saja, misal 52 dituliskan 50, tetapi sampelnya tetap diambil 30, begitu nggih? Nanti saya berikan data berapa bulan terakhir aja ke Pak Anggoro, Bu, untuk data perkiraan waktu sidang Ya, proposal. Ya, nggih, ngaten saja ndak apa-apa. Misal dari bulan Januari sampai Maret begitu, gitu juga ndak apa. Nggih nggih. ya. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, makasih, Bu, sama-sama. Kemudian lanjut, Mas Rifki. Oke, definisi operasional ini skala pengukurannya belum ada nggih, alat ukurnya nggih belum ada nggih Pak Anggoro nggih. Nggih, Bu, tadi Misal saya di sudah situ matur, tepat dan tidak tepat, gitu iya. alat ukurnya, Sudah matur eh, tadi memang itu skala belum saya pengukurannya lengkapi, Bu. misal nominal, alat ukurnya 1 atau 2 atau 0, 1. Kemudian ada nggih, pripun Pak Anggoro? Nanti saya lengkapi, Bu, itu. Memang belum karena kaitan dengan bab 2. Oh, nggih, nggih. Bab 2 kan masih tadi banyak Oh, masukan nggih. dari Ibu. Nggih. Nggih, Ya, Bu, nggih, nanti saya Pak. Nah, sempurnakan itu. J, nanti yang frekuensi terapi juga itu, terus kemudian patch-nya itu, terus Tesnya, keterangannya betul. tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa itu, yang nominal, ordinal, lembar observasi itu Baik, tidak Bu. usah dimasukkan, Nggih. tidak apa-apa. Nggih, Sekarang Ibu. kita masuk di Nggih. bab tiganya langsung di analisisnya. Nah, analisis univariatnya tadi sudah oke. Kemudian di sini dianalisis bivariatnya. Nah, analisis bivariatnya ini saya lihat ada 2, uji komparatif sama uji korelasi. Nah, Pak Anggoro ini mau pakai yang mana? Kalau efektivitas, ya alangkah baiknya yang komparatif saja, yang perbedaan. Di selanjutnya Mas Rifki di 39 kalau tidak salah. 38, maaf. Nah, ini 38. Nah, ini. 38 ya ini itu kan di situ ada uji perbedaan efektivitas terapi sama maaf, analisis korelasi. Nah, ini yang mau dipakai yang mana? Halo, Pak Anggoro? Oke, saya dengan Bu Lili saja. Nanti minta disampaikan Pak Anggoro ya Bu Lili. Jadi ini yang analisis bivariatnya nanti langsung di komparatifnya saja. Jadi langsung diuji perbedaan saja menggunakan di tes berpasangan ataupun uji T tidak berpasangan. Uji tes berpasangan ketika di situ datanya normal, kalau person itu ketika datanya tidak normal untuk mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah pada masing-masing perlakuan pada kelompok ngaten nggih. Kalau yang uji Ya. T tidak berpasangan itu kalau datanya normal, kalau tidak normal menggunakan Medwidnew untuk mengetahui efektivitas dari terapi akupuntur dan juga kombinasi akupuntur dengan PET. Ngaten nggih Bu Lili. Jadi nanti yang Ya. analisis korelasinya dihapus saja. Ya, ya, Bu Gusnul. Nggih. Nggih, begitu. Kemudian selanjutnya 39.
Ya normalitas, ya oke lah, ya. Ya nanti pas intens dengan saya mawon. Nggih, oke, Pak Anggoro sampun J, Bu, matur bisa sembah nuwun, ngapunten cuacanya, Bu. nggih Jadi timbul nggih mboten tenggelam. napa-napa. Makasih, Bu. Nggih mboten napa-napa Pak Anggoro, nanti saja ketika intens bimbingan dengan saya. Nggih, Terima kasih. Ibu sekalian, saya mau tanya untuk bimbingan dengan Ibu nanti sudah dalam bentuk makalah ya, Bu? Nggih, sudah dalam bentuk bab 1, bab 2, dan bab 3. Nanti Oh, bisa sekali, Bu. langsung satu kelompok, misal saya menyediakan waktu untuk bimbingan jam sekian sampai jam sekian, misal nggih. Biasanya biasanya seperti itu. Jadi saya fungsi dari grup itu untuk memberitahukan bimbingannya. Jadi gitu, saya biasanya silakan bimbingan jam sekian sampai jam sekian, hari tanggal sekian. Terus kemudian mahasiswa ngelis namanya siapa. Nah, karena ini Bapak Ibu nun jauh di sana, nanti bimbingannya bisa melalui Zoom. Jadi kita Zoom bareng, jadi biar semua juga tahu apa yang tadi sudah disampaikan. Begitu nggih, Bapak Ibu yang Baik, bimbingan Ibu. dengan saya. Bu, Ya Bu, matur terima nuwun, kasih Bu. banyak Bu. Nggih, sami-sami Bapak Ibu. Nggih, bisa dilanjutkan. Ya, monggo untuk Pak Hari. Sudah kelihatan? Sampun Pak Hari. Ampun sih. Ibu, mohon maafkan nggih cuaca daripada nanti putus-putus. Nggih. Ini sepertinya di Salatiga semua nggih, Bapak Ibu ini. Status perguruan Ibu dengan Sifu Lili. Kompak Bu. Kompak sekali. Ini Itu Salatiga memang cuacanya mentor saya sedang. Ibu. Kusnul. Nggih. Selamat siang Bu Kusnul dan teman-teman Selamat seperjuangan. siang. Nggih. Salam sejahtera bagi kita semua. Nggih, mohon izin. Saya menyampaikan proposal seminar dari saya dengan judul efektivitas akupunktur titik lokal dan metode akupunktur keseimbangan terhadap skala nyeri lutut di Gria Purnama Akupunktur Salatiga. Bab pertama adalah pendahuluan latar belakangnya. Nyeri adalah sensasi terlokalisasi pada bagian tubuh tertentu dan sifat tidak menyenangkan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Untuk sebagian besar gangguan muskuloskeletal, nyeri adalah gejala yang paling umum. Kemudian nyeri lutut adalah gejala yang sering dialami oleh banyak orang. Dan menurut WHO sudah merekomendasikan bahwa akupunktur sebagai terapi untuk mengobati 43 penyakit dan salah satunya adalah nyeri lutut. Makanya tertarik untuk meneliti tentang akupunktur terhadap nyeri lutut. Kemudian prevalensinya. Menurut WHO pada tahun 2019 diperkirakan ada sekitar 528 juta orang di seluruh dunia yang menderita osteoartritis dan sendi lutut adalah yang paling sering terpengaruh. Menurut data Riskerda tahun 2018 mencatat bahwa prevalensi penyakit sendi di Indonesia mencapai 7,3% dari semua penduduk. Kemudian menurut Kemenkes RI tahun 2018 melaporkan bahwa prevalensi penyakit sendi di Provinsi Jawa Tengah mencapai 6,78%. Pada kasus nyeri lutut di Gria Purnama Akupunktur Salatiga ada 15% dari seluruh kasus. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah efektivitas akupunktur titik lokal dan metode akupunktur keseimbangan terhadap skala nyeri lutut di Gria Purnama Akupunktur Salatiga. Tujuan umum dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui efektivitas terapi akupunktur titik lokal dan akupunktur metode keseimbangan terhadap skala nyeri lutut di Gria Purnama Salatiga. Kemudian tujuan khususnya adalah mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian. Yang kedua adalah mendeskripsikan nyeri lutut pada penelitian sesudah dilakukan terapi akupunktur titik lokal dan akupunktur metode keseimbangan Gria Purnama Akupunktur Salatiga.
Kemudian yang ketiga adalah menganalisa efektivitas terapi akupunktur dengan titik lokal dan akupunktur metode keseimbangan pada kasus nyeri lutut di Gria Purnama Akupunktur Salatiga. Keasian penelitian, ada jurnal. Yang pertama adalah dari Purwanto Maria Dewi Kristiawati dengan judul Difference Between Acupuncture at Local Point and Balance Method Acupuncture on Musculoskeletal Pain. Pada jurnal ini membahas tentang perbedaan hasil antara titik lokal dan metode keseimbangan dengan kriteria inklusi meliputi keluhan nyeri punggung atas, punggung bawah, dan bahu. Untuk nyeri lutut tidak dicantumkan. Kemudian yang keasian penelitian yang kedua oleh Wang Hai dengan judul Effectiveness of Balance Acupuncture for the Pain in the Neck, Shoulder, Low Back Pain, and Legs. Jurnal ini membahas aktivitas akupunktur keseimbangan atau balance acupuncture untuk mengatasi nyeri di leher, bahu, punggung bawah, dan kaki dengan metode penelitian melakukan pencarian literatur di berbagai basis data atau meta-analisa. Bab 2, tinjauan pustaka. Ilmu kedokteran. Menurut ilmu kedokteran, nyeri lutut merupakan masalah pada sistem muskuloskeletal yang melibatkan berbagai komponen lutut termasuk tulang, patella, sendi lutut, serta jaringan lunak seperti pembuluh darah, saraf, ligamen, otot, dan tendon. Dalam ICD-11, nyeri lutut akibat osteoartritis atau OA tercatat dalam chapter 15, blok 2 dengan kode FA01. Sedangkan nyeri lutut yang disebabkan cedera dan masalah pada ruas kaki bawah tercatat di chapter 22, blok 1, strip NC9. Untuk ilmu kedokteran timur atau TCM, nyeri lutut dalam pandangan akupunktur termasuk dalam kategori sindrom B. Sindrom B ditandai dengan terjadinya hambatan aliran qi dan darah pada meridian dan lateral. Penyebabnya dapat terkait dengan peradangan yang disebabkan oleh patogen eksternal seperti angin, kelembaban, dan panas. Mekanisme akupunktur. Akupunktur memiliki beberapa mekanisme yang mendasari efek terapinya, di antaranya berfungsi sebagai opiat endogen yang memiliki sifat analgesik, memberikan efek antiinflamasi sistemik, serta memiliki efek neuromodulasi yang dapat meningkatkan ambang nyeri. Kemudian akupunktur metode keseimbangan. Metode akupunktur keseimbangan adalah metode yang dikembangkan oleh Dr. Richard Fulton dari Amerika yang mengadopsi konsep teori akupunktur klasik mengenai keseimbangan yin-yang, teori buksi, dan meridian. Metode akupunktur keseimbangan diklaim efektif dan memberikan reaksi langsung pada pengobatan nyeri. Ini salah satu alasan mengapa melakukan penelitian dengan menggunakan metode keseimbangan, karena banyak kasus di YouTube atau di mana menggunakan metode keseimbangan tersebut. Tetapi untuk mencari jurnalnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan akupunktur di konvensional. Kemudian kerangka teorinya. Kerangka teorinya bagi menurut etiologi menurut kedokteran barat dan kedokteran timur, semuanya itu akan menghasilkan nyeri lutut. Kemudian dari kedokteran barat itu ada obat untuk mengatasi itu dan secara pembedahan. Untuk kedokteran timur ada perlakuan yaitu menggunakan terapi akupunktur yang semua tujuannya mengenai tentang skala nyeri. Pada kasus ini yang diteliti adalah terapi akupunktur lokal dan akupunktur metode keseimbangan. Kerangka konsepnya dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun yang merupakan variabel bebas adalah terapi akupunktur titik lokal dan terapi akupunktur metode keseimbangan. Untuk variabel terikatnya adalah penurunan skala nyerinya. Hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan efektivitas antara terapi akupunktur metode titik lokal dan metode keseimbangan terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut Gria Purnama Akupunktur Salatiga. Hipotesa alternatifnya,
terdapat perbedaan efektivitas antara terapi akupunktur metode titik lokal dan metode keseimbangan terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut Gria Purnama akupunktur Salatiga. Metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi pasien tempat pasien Gria Purnama akupunktur Salatiga yang menderita nyeri lutut. Sampelnya adalah 30 orang. Teknik samplingnya total sampling. Untuk variabelnya, variabel bebas, terapi akupunktur titik lokal, terapi akupunktur metode keseimbangan. Kemudian variabel terikatnya penurunan skala nyeri. Waktu dan tempat, waktu bulan Juli sampai Agustus 2025, tempat di Gria Purnama akupunktur Salatiga. Desain penelitian. Desain penelitian yaitu kuasi eksperimental. Rancangan menggunakan pretest dan post-test desain grup 2 kelompok akupunktur metode titik lokal dan kelompok akupunktur keseimbangan. Kelompok pertama 15 orang, kelompok yang kedua 15 orang. Setelah dilakukan pretest, kemudian dilakukan tindakan akupunktur sesuai dengan yang direncanakan. Setelah dilakukan tindakan, maka dilakukan post-testnya. Definisi operasional. Untuk variabel penelitian, terapi akupunktur titik lokal, definisi operasionalnya memberikan akupunktur metode titik lokal pada titik ekstra, LE4 heading, selama 34, ST36 sebanyak 6 kali terapi. Adapun alat ukurnya adalah ketepatan titik penusukan. Hasil pengukurannya 0 apabila tidak tepat, 1 apabila tepat, skala data adalah nominal. Untuk variabel penelitian dari terapi akupunktur metode keseimbangan, definisi operasionalnya pemberian akupunktur metode keseimbangan pada titik asap point pada meridian pasangan yang sakit. Sebanyak 6 kali terapi, jarum dibiarkan selama 30 menit. Alat ukurnya adalah ketepatan titik. Hasil pengukuran 0 tidak tepat, 1 tepat, skala data adalah nominal. Untuk penurunan skala nyeri, pengurangan skala nyeri lutut dengan menggunakan NRS. Alat ukurnya adalah numeric strengthening scale. Adapun hasil pengukurannya 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 adalah nyeri ringan, 4 sampai 6 adalah nyeri sedang, 7 sampai 9 adalah nyeri berat terkontrol, 10 nyeri berat tak terkontrol. Analisis data. Uji normalitas Sapir-Wicks atau Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji homogenitasnya untuk pakai Levens test. Uji hipotesisnya jika data berdistribusi normal, gunakan uji berpasangan untuk membandingkan perbedaan nyeri sebelum dan sudah terapi masing-masing kelompok. Jika ada data tidak berdistribusi normal, gunakan uji Wilcoxon untuk data dalam satu kelompok pre atau post test dan uji Mann-Whitney untuk membandingkan antara kelompok. Interpretasi hasil, jika p-value kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas terapi akupunktur metode titik lokal dan cupping. Dan metode keseimbangan. Terima kasih. Demikian Bu Kusnul. Mohon masukannya. Oke, baik Pak Hari. Oke. Bisa dari pertama di rumusan masalah. Oke, berarti di sini nanti ada titik lokal, kemudian kombinasi titik lokal dan akupuntur keseimbangan. Iya, ada dua teknik itu. 15 dari 30 sampel tadi dibagi menjadi 2, 15. Oke, Betul. berarti ya 15 diberikan akupuntur titik lokal, yang 15 diberikan metode akupuntur keseimbangan. Oh, oke. Selanjutnya di tujuannya. Ya, sudah. Di tujuan khususnya. Ya, terus enggak apa-apa deh. Nah, di sini poin 1 sudah betul Pak Nyon Sewu di itu. Nah, mendeskripsikan karakteristik responden ya.
Terus kemudian yang kedua, mendistribusikan nyeri lutut pada Nyeri lutut. penelitian sesudah. Sebelumnya tidak dimasukkan. Oh, ini kalau yang mendeskripsikan karakter subjek itu masuk ke situ gimana itu? Kan Nah, awal itu kan karakter kita karakternya kan itu karakter nyeri gitu misalnya kan karakter itu banyak jenis kelamin, nyeri, kerjaan seperti itu nih. Tetapi yang jadi masalah kan gini Ibu. Sampelnya itu kan terbatas. Nah, kalau saya pakai inklusi eksklusif itu nanti bisa enggak gitu loh, Bu. Makanya enggak saya kan itu. Gimana? Nah, karakteristiknya itu mendistribusikan karakter responden itu ya dari jenis kelamin, usia, pekerjaan. Nah, di sini kan nanti juga bisa dibahas kalau pekerjaan yang di situ menyebabkan beban di lututnya terlalu tinggi itu kan juga bisa menyebabkan Itu, ya lutut. Misalnya seperti itu. Nah, jadi di itu situ nanti pengaruh mendistribusikan sama sampel enggak itu? Kan sampelnya tidak kan tidak terbatas. tidak Tidak. tidak Oh, tidak nggih, tidak nggih, 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 nggih. tidak. Saya Terus takutnya kalau saya pakai itu nanti sampelnya kan sedikit. Kalau saya bagi menurut itu nanti udah susah nanti itu gimana itu. Berarti tidak tidak termasuk Pak, nggih. tidak nggih, Oh, nggih, tidak nggih. tidak. Jadi nanti teknik samplingnya ya tidak usah menggunakan purposive sampling kalau tidak menggunakan inklusi dan eksklusi. Tidak total sampling lagi. Mungkin bisa menggunakan random sampling. Jadi Random pasien yang sampling. datang pertama yang nyeri lutut itu dilakukan perlakuan akupuntur titik luka. Kemudian pasien kedua nyeri lutut dilakukan keseimbangan. Jadi nanti hasilnya 10, 10, 15, 15, misal seperti itu. Oh, nggih. Random sampling Oke. gitu nggih. Terus nanti misalnya di sampel di populasinya misal ada 30, ya di situ diambil semua atau misal populasinya itu ada 50, Pak Hari mau menghendaki 30, ya sampelnya tinggal dihitung saja. Misalnya banyak cara untuk menghitung sampel dalam penentuan sampelnya gitu. Atau bisa menggunakan rumus Solving atau bisa menggunakan kalau itu tidak menggunakan eksklusi dan eksklusi loh nggih Pak. Atau Ya. bisa menggunakan berdasarkan Ari Kunto nggih diambil 10% dari jumlah total populasinya atau bagaimana nanti tinggal buku yang diambil oleh Pak Hari untuk penentuan sampelnya. Oh, nggih. Oke. Oke, baik. Nah, ini yang di poin kedua itu nanti ditambahkan mendeskripsikan nyeri lutut pada penelitian sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur titik lokal. Terus yang poin ketiga, mendeskripsikan nyeri lutut pada penelitian sebelum dan sesudah akupuntur metode keseimbangan. Terus yang poin keempat, menganalisis efektivitas terapi akupuntur dengan lokal dan akupuntur metode keseimbangan pada kasus nyeri lutut di Gria Purnama Akupuntur Oh, Salatiga. jadikan Begitu dua nggih? ya, Bu ya. Dipisah berarti nggih, Bu. Nggih, nanti dipisah saja. Oh, nggih. Nggih, nggih, Bu. Baik, di keaslian penelitian. Oke. Ini sudah bisa ya, Bu, Nah, karena yang di jurnal yang saya dapat itu bukan untuk nyeri lutut. nah Namanya. ini Nggih. karena ini keaslian penelitian jurnal, kemudian nanti di situ ditambahkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitiannya Pak Hari. Oh, gitu. Berarti nanti apa, Nggih. Bu? Kolomnya pakai nama apa ini? Itu kan saya bingung, Kolomnya makanya. bisa menggunakan kolomnya teman-temannya yang sebelumnya Pak Hari. Oh, ngaten nggih, nggih. Nggih, jadi nomor, kemudian nama peneliti, judul jurnalnya apa, terus kemudian hasilnya apa, metodenya apa, terus perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Pak Hari. Nanti dimasukkan saja di situ. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, kerangka teori. Oke. Lanjut, kerangka konsep. Oke, lanjut, Pak. Lanjut.
Oke, lanjut. Ya, lanjut. Definisi operasional. Nah, ini untuk penurunan skala nyerinya pakainya NRS, nggih. NRS. Nah, nanti bisa NRS-nya dimasukkan di bab 2-nya, Pak. Oh gitu Bu. Kalau nanti enggak. Oh gitu. Kita kalau Dimasukkan di tinjauan pustakanya. tinjauan pustaka gitu. Nggih. Terus lanjut. Oke, 20 dulu. Nah, anak data sama seperti dengan Bapak Ibu yang lain, analisa data ada 2, univariat dan juga bivariat. Nah, univariatnya itu untuk mengetahui karakteristik atau untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan karakteristik dari responden meliputi jenis kelamin, umur, pekerjaan, misalnya begitu. Terus distribusi frekuensi sebelum dilakukan penusukan, distribusi frekuensi setelah dilakukan penusukan, itu masuk di univariat. Nah, bivariatnya meliputi uji normalitas, uji homogenitas, juga uji hipotesis. Begitu, Pak. Nah, uji hipotesisnya, ya betul. Uji hipotesisnya di situ, jika data berdistribusi normal, menggunakan uji T berpasangan atau parity test untuk membandingkan perbedaan nyeri sebelum dan sesudah masing-masing kelompok, dan uji T tidak berpasangan untuk membandingkan untuk membandingkan efektivitas dari 2 kelompok. Kemudian jika data tidak normal menggunakan uji Wilcoxon untuk preposnya dan uji Mann-Whitney untuk membandingkan antar kelompok. Begitu nggih, Pak? Nggih, baik. Oke. Saya pikir kemarin itu gitu Bu, yang uji yang univarian itu Bu, kan ada usia itu akan mempengaruhi seperti inklusi itu loh Bu. Tidak. Kalau itu memang karakteristik di respondennya. Jadi di kuesionernya Pak Hari pun juga ada tulisannya kan, misalnya ya, ada, nama, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan itu masuk di karakteristik respondennya itu. Bukan termasuk yang itu, karena kalau saya pikir kalau masuk ke situ nanti sampelnya sedikit, begitu kena inklusi habis nanti. Bukan Bapak, walaupun misalnya nih dari Bapak Ibu lain menyatakan inklusinya usia 18 sampai 20 tahun misalnya, itu juga nanti di kuesioner juga dituliskan umurnya, karena umur itu juga masuk di dalam karakteristik responden. Nah, nanti pada waktu dilakukan uji analisa di SPSS itu kan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari usia responden. Nah, usianya 18 itu berapa orang, 19 tahun berapa orang, 20 tahun berapa orang, begitu Pak Hari. Oke, siap Ibu. Ya. Terima kasih Bu Kusno. Sami-sami. Ini untuk Bu Erni sudah saya masukkan di chat Zoom terkait dengan bunga chrysanthemum. Ini ada beberapa yang saya peroleh dari jurnal internasional. Dan juga ada dari jurnal nasional ini potensi dan mekanisme kerja berbagai tanaman herbal dalam membantu mengatasi obesitas. Ini dari Proceeding. Nah, biasanya di dalamnya situ ada tentang bunga chrysanthemum. Nanti bisa dibuka ya Bu Erni. Di chatnya Zoom ya Bu ya? Kok di saya belum ada Ibu? Oke, belum ada kah? Iya. Di Bapak Ibu yang lain sudah ada? Sampun wonten Ibu dari tadi. Bu, boleh minta tolong Bu Astuti kirim ke WhatsApp ya? Ya, nanti minta tolong dikirimkan ke Japri ke Bu Erni Bapak Ibu. Nggih, mboten napa-napa. Baik, ini sudah jam menunjukkan jam 14.03. Nah, ini untuk masing-masing dosen, saya dan Bu Eka tadi komunikasi kita ada 13 mahasiswa. Oh iya Bu Kusno, sampun saya baru ngelihat. Sampun nggih. Sami-sami Bu Erni. Mohon maaf Bu Astuti, sudah ada. Terima kasih Bu.
Nggih, sami-sami. Nah, ini berarti saya sudah 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Sudah 8 mahasiswa, 8 Bapak Ibu yang presentasi bersama dengan saya. Berarti saya kurang 5 lagi nggih Bapak Ibu. Nanti dilanjutkan Bu Eka dan juga Pak Hanung nggih. Nggih, baik ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti minggu depan itu Bisa dilanjutkan dengan saya Materi sudah dikirimkan ke Mbak Laila belum Bu yang kemarin belum dikirim Bagaimana Mas Rifki, bagaimana? untuk materi sudah disampaikan, cuman belum dikirimkan ke Materi sampun. sudah. Materi sampun saya kirimkan ke Mbak Laila. Oh, nanti saya cek lagi, nggih. Sampun, Terima kasih. Bu. Oke, itu Mbak Laila sudah sampun Mas Rifki. Oke, baik ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup, Bu. Semangat nggih Pak Taufik nggih. Ya, Bu, insya Allah, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan sebagai semangat kita, baik kita foto dulu nggih Bapak Ibu. Iya, Bu. Boleh dibuka videonya. Biar semangat semua ini. Oh, Pak Pihir sedang berada di perjalanan.